Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan menikmati sarapan pagi, sarapan yang sesungguhnya yang menyehatkan tubuh kita. Pada pagi hari ini saya memberi judul Lawatan Tuhan. Arti kata lawatan menurut KBBI adalah kunjungan. Lawatan Tuhan pasti dialami oleh semua orang. Lawatan Tuhan atas umatnya bisa secara umum, banyak orang, atau juga secara pribadi. Allah melawat umatnya lewat kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Melawat umatnya seluruh dunia dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di mana kelahiran Tuhan Yesus Kristus akan membawakan sukacita yang besar, bahkan juga keselamatan bagi dunia. Di dalam Lukas 19 ayat 28 sampai 44, ya nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Di sini menceritakan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, di mana pada waktu itu Yesus mengunjungi Yerusalem karena Yerusalem perlu lawatan dari Tuhan, di mana bangsa Yahudi saat itu mengeluk-elukan, semua bersukacita dan memuji serta menyembah Yesus karena Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat dan mereka menyembah Yesus. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan dan melambai-lambaikan daun palem untuk menyambut Yesus yang saat itu mengendarai keledai. Di dalam ayat yang ke-41 sampai 42, di mana Tuhan Yesus melihat Yerusalem dan Yesus menangisi keberadaan Yerusalem. Lukas 19 ayat 41 sampai 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Tuhan Yesus ingin memberikan damai sejahtera kepada di mana kota Yerusalem yang saat itu Tuhan Yesus melihat begitu menyedihkan sehingga Tuhan Yesus menangis, ingin melawat kota itu supaya ada damai sejahtera. Di pasal 19 ayat 5, 6 dan 9 ada satu cerita tentang Sakius. Di sini mengatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yesus melawat suatu pribadi yang saat itu benar-benar membutuhkan jamahan Tuhan, di mana kita tahu Sakius sangat dibenci banyak orang karena sebagai pemungut cukai. Tuhan Yesus tahu hatinya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melawat Sakius secara pribadi. Dan di situ yang terjadi adalah Sakius merasakan sukacita yang besar saat Tuhan Yesus melawat dirinya. Dari kisah-kisah tadi di atas bahwa lawatan Tuhan ini bertujuan untuk memberi kelegaan, keselamatan dalam hidup umat Tuhan. Dan akan hidup dengan sukacita dan damai sejahtera. Di mana
kehidupan manusia, banyak yang mengalami rohani yang mati. Oleh sebab itu, Tuhan ingin memberikan kelegaan buat jiwa-jiwa yang mengalami kelemahan rohaninya ini. Supaya setiap umat yang dilawatnya menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapapun, baik itu kota, satu negara, satu pribadi yang mengalami Kristus, dilawat Kristus, ia akan menjadi ciptaan baru. Dan di situ akan ada sukacita yang besar. Jika saat-saat ini hati kita, hidup kita merasakan kosong, merasakan banyak masalah, persoalan, pergumulan yang berat, ya, mari kita mempersiapkan lawatan Tuhan, di mana kita akan menanti lawatan Tuhan dengan hati yang sangat rindu, ingin jamahan Tuhan untuk membebaskan kita dari segala pergumulan kita, dan kita akan mendapatkan kelegaan. Dan Roh Kudus juga membangkitkan hati kita untuk tetap menyala-nyala, melayani, mengasihi Tuhan Yesus juga sesama. Nah, saat kita ibadah, di mana Tuhan juga melawat seluruh gereja, kita lakukan saat beribadah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan rasakan lawatan Tuhan. Dan di situ akan ada sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat yang melimpah, baik berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Di mana ada pemulihan, di mana juga ada kemenangan, penyembuhan, menghidupkan hati-hati yang mati. Terlebih juga ada mujizat yang terjadi. Mari kita terima lawatan Tuhan. Hari-hari ini kita rindukan lawatan Tuhan di dalam setiap hati kita. Supaya kita terbebas. Supaya kita tetap mengucap syukur. Kita tetap mengagungkan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita merasakan damai sejahtera memenuhi hati kita. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.